Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan teman-teman semua. Baiklah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama itu saya sebagai moderator dan juga penyaji dengan nama Alfi Alamsa dengan nomor induk mahasiswa 19043001. Yang kedua itu Agung Mursid Rizka dengan NIM 19043073. Kemudian Rahul Rivo Zandria 19043126, dan yang keempat itu adalah Yorhi Junanda dengan NIM 19043148. Kami akan bertanggung jawab dalam penyajian dan pemaparan materi mengenai tentang metode analitis dan kuantitatif di dalam audit internal. Baiklah, kami akan menjelaskannya. Yang pertama itu saya Alfi Alamsah, di mana kita itu belajar dari riset dan model operasi, di mana riset operasi itu adalah sebuah pengambilan keputusan yang optimal atau maksimal dengan secara riset atau ilmiah. Dengan riset operasi tersebut bisa meningkatkan kemudahan dalam penganalisisan sebuah masalah yang menggunakan teknologi informasi, teknologi atau kecanggihan, di mana auditor internal itu semakin banyak dia bisa menganalisis informasi masalah dengan menggunakan teknik-teknik kuantitatif. Dengan berkat teknologi tersebut membantu si auditor internal ini, sehingga dia memiliki banyak alat atau banyak metode dalam menganalisis sebuah masalah. Kemudian auditor juga bisa mengarahkan si manajemen bila manajemen itu tidak mengetahui pencapaian atau tujuan perusahaan atau organisasi. Kemudian si audit analitis bisa menggunakan, di saat dia mengaudit analitis, bisa menggunakan teknik-teknik kuantitatif yang luas, yang itu yang bersumber dari riset operasi yang di atas tadi, di mana riset operasi ini menggunakan modelnya matematis, yaitu secara matematis dan statistik, yang emang dirancang untuk mensimulasikan atau memperagakan tentang kenyataan dan sehingga itu membantu dalam mengambil keputusan yang optimal, maksimal ataupun tepat. Model-model riset operasi ini dikelompokkan bisa berdasarkan maksud atau tujuan penggunaannya, berdasarkan subjeknya, kemudian hubungannya dengan waktu dan seberapa dekat dia dengan realita atau kenyataan, serta teknik-teknik yang digunakan. Model yang digunakan ini sangat banyak dan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu berdasarkan penggunaannya, yaitu deskriptif, prediktif, dan perencanaan. Kalau deskriptif ini adalah gambaran, klasifikasi, pengelompokan variabel, dan tunjukkan hubungan-hubungannya, terdapat gambaran. Sedangkan prediktif itu adalah perkiraan atau prediksi yang berdasarkan keterkaitan antar variabel, bagaimana perilaku variabel-variabel tersebut satu atau lebih variabel X dengan variabel Y. Kemudian itu perencanaan, itu keputusan yang optimal atau cara terbaik mengubah hubungan antara variabel itu untuk mencapai tujuannya. Prosedur audit analitis itu telah banyak diterapkan. Juga bisa disebut dengan prosedur ini adalah studi atau pembandingan hubungan-hubungannya di berbagai informasi, baik keuangan atau non keuangan. Jadi prosedur audit analitis ini adalah pembandingan, di mana salah satu ilustrasi, yaitu misalkan membandingkan beban dalam anggaran dengan total, berapa perbandingannya, atau perbandingan proporsi atau bagian tahun ini terhadap tahun sebelumnya. Jadi ada perbandingan 2 atau lebih. Prosedur analitis ini dapat mengidentifikasi perbedaan yang tidak diinginkan atau
perbedaan yang dikiranya itu tidak ada padahal dia ada, atau bisa menyelidiki sehingga dapat auditor menyelidiki penyebabnya, tahu penyebabnya. Mungkin ada perbedaan tersebut mungkin karena ada kesalahan tanpa disengaja, atau kecurangan dengan sengaja, atau karena tindakan ilegal, tindakan yang melanggar tidak sesuai syarat ketentuan atau hukum, atau kejadian yang tidak biasa, atau karena metode akuntansi. Mungkin mereka menggunakan metode akuntansi yang berbeda, namun itu tidak salah, mungkin pilihan metodenya yang berbeda. Kemudian informasi yang dapat dibandingkan itu misalnya itu adalah informasi yang periode sekarang dengan periode sebelumnya. Jadi ada dua perbandingan, atau bisa informasi keuangan dan operasional periode sekarang dengan anggaran dan perkiraan, atau informasi serupa, atau juga informasi keuangan dengan non keuangan. Jadi informasi keuangan itu seperti laba rugi tadi, atau non keuangan seperti kegiatan sosial perusahaan atau CSR, atau hubungan antar elemen-elemen informasi, misalnya seperti perubahan bunga terhadap perubahan utang. Itu prosedur audit analitis perbandingan. Prosedur analitis ini bisa berupa analisis tren, analisis rasio, analisis regresi, uji kewajaran, perbandingan periode ke periode, perbandingan dengan anggaran, perbandingan dengan faktor-faktor terkait. Yang pertama itu adalah analisis tren. Analisis tren ini adalah analisis yang khusus yang digunakan untuk menganalisis perubahan dalam saldo-saldo akun. Dalam saldo-saldo akun. Atau informasi keuangan lainnya, atau informasi operasional. Alat ini paling sering digunakan untuk mengidentifikasi indikator-indikator kinerja seperti profitabilitas. Itu adalah tingkat bagaimana perusahaan memperoleh keuntungan tingkatnya, atau juga bisa menyoroti perubahan-perubahan yang signifikan, menilai peran kinerja masa lampau terhadap kondisi saat ini. Analisis tren ini fokus pada perubahan dalam saldo-saldo akun atau informasi lainnya. Analisis tren ini berarti analisis yang terdapat yang berisi gambaran, misalkan apakah trennya itu sedang mendatar, tren naik, atau tren turun. Misalnya itu bisa dalam bentuk persentase. Persentasenya tahun sekarang 50%, kemarin tahun depannya tahun 2015 50, 2016 60, 17 80%, berarti trennya naik, atau bisa juga mendatar 50% atau turun dari 50%, turun 40 ke 20%. Kemudian itu adalah kedua, analisis rasio. Itu ada analisis yaitu perbandingan rasio. Ini efektif dalam mengevaluasi variasi dalam akun laba rugi karena hubungan ada sebab akibatnya itu lebih besar. Jadi misalkan itu adalah common statement atau rasio-rasio keuangan. Rasio-rasio keuangan. Contoh dari common sense statement ini adalah membuat semua akun laba rugi sebagai persentase. Jadi analisisnya itu berupa rasio atau perbandingan. Itu bisa menggunakan rasio-rasio keuangan seperti rasio aktivitas, rasio likuiditas, rasio profitabilitas. Misalkan jika rasio likuiditas, bagaimana tingkat pencairan keuangannya, uang menjadi kas, terdapat rasio. Jika rasionya besar berarti semakin cepat dia itu untuk cair jadi uang. Atau rasio profitabilitas semakin tinggi, rasio profitabilitasnya adalah bentuk persen, berarti itu menandakan bagus. Dan ketiga itu adalah analisis regresi. Itu analisis yang menguji hubungan antara dua atau lebih variabel. Kemudian analisis regresi ini juga paling populer dan luas pemakainya. Analisis ini digunakan untuk memahami variabel bebas mana saja berhubungan dengan variabel terikat, variabel X dengan variabel Y. Itu analisis regresi, bisa menggunakan analisis regresi, yaitu uji kewajaran, yaitu sebuah
metode atau alat untuk atau prosedur untuk menguji kelayakan penjajah laporan keuangannya yang dibuat oleh perusahaan. Bisa dia menggunakan PUB, PUBG, yang berterima umum, atau penilaian yang tercermin dalam opini audit. Yang kelima itu perbandingan periode ke periode. Itu merupakan metode dan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih yang menunjukkan kenaikan atau persentase penurunannya, atau bisa perbandingan rasio ataupun persentase. Kemudian yang keenam itu perbandingan dengan anggaran. Anggaran rencana kepegawaian dengan anggaran keuangan, itu dibandingkan pegawainya sekian dengan anggaran beban gaji sekian, atau untuk beban gaji sekian. Jadi terdapat perbandingan apakah terlalu besar ke anggaran atau ke realisasinya. Kemudian itu perbandingan dengan faktor-faktor terkait. Nah, ada 5 jenis atau tipe prosedur analitis ini. Yang pertama yaitu pembandingan atau prosedur analitis membandingkan data klien dengan data industri, data serupa tapi dari periode sebelumnya, hasil ekspektasi atau hasil perkiraan dari klien atau dari ekspektasi dari auditor, atau hasil ekspektasi dengan data dan keuangan. Misalkan prosedur analitis ini dibandingkan data klien itu dengan data industrinya sejenis atau dari yang tidak sejenis dibandingkan, atau bisa datanya serupa tapi tahun sebelumnya. Data industri itu yang di atas itu adalah yang mungkin tahun berjalan, yang nomor 2 itu mungkin tahun sebelumnya. Hasil ekspektasi dari kliennya auditor, ataupun dari non keuangan, misalnya kegiatan CSR-nya itu dari kegiatan sosial perusahaan tersebut, atau dari image perusahaan, dari brand. Nah, yang terakhir adalah metode kuantitatif itu. Metode kuantitatif itu adalah ilmu dan seni yang berkaitan dengan tata cara atau metode pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil analisis. Itu untuk mendapatkan informasi sehingga bisa menarik kesimpulan dan mengambil keputusan yang tepat, optimal. Metode kuantitatif ini berlandaskan pada anggapan tertentu yang telah disusun dan bisa tidak sesuai dengan sebenarnya. Jika metode ini jauh dari kesebenarnya, itu tidak dapat dijamin atau bahkan dapat menyesatkan. Jadi metode kuantitatif ini sangat penting itu untuk menjamin kehandalan dan kebenaran dari sebuah informasi, sehingga informasi kita ambil itu tepat, tidak salah. Baiklah, itu penjelasan tentang metode analitis dan kuantitatif. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ataupun kekurangan. Kami mohon pamit diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.